Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 27 Maret 2020, hari Jumat. Kita masuki kuliah minggu keempat untuk mata kuliah metodologi penelitian ekonomi syariah. Di mana minggu kemarin kita sudah share beberapa materi tentang bagaimana mempersiapkan pembuatan judul penelitian, atau dalam hal ini adalah skripsi ya. Mahasiswa sudah kita kasih tugas untuk membuat metrik referensi penelitian, yang itu gunanya adalah untuk mencari riset gap. Ingat, pada beberapa waktu yang lalu ketika kita menempuh mata kuliah MedPen yang pertama pada semester kemarin, kita sudah bahas bagaimana langkah-langkah awal untuk menentukan topik atau judul penelitian. Tentu saja judul itu atau judul penelitian itu tidak tiba-tiba muncul ya. Tentu ada proses. Apa proses yang pertama yang harus kita lakukan untuk membuat judul? Yang pertama adalah kita harus mencari riset problem. Ya. Harus mulai dari ada permasalahan apa. Permasalahan apa yang akan kita pecahkan dalam penelitian kita. Ingat, output dari penelitian itu adalah hasil di mana hasil itu bisa memecahkan permasalahan yang diangkat dalam penelitian tersebut. Oke. Tidak akan ada penelitian kalau pada awalnya kita tidak mengangkat sebuah permasalahan. Itu. Jadi jangan tiba-tiba kita membuat judul tanpa tahu apa permasalahan yang akan diselesaikan. Contoh, ketika kita ini dulu ya, sebelum saya mulai dari permasalahan atau fenomena ya. Permasalahan itu ditemukan berdasarkan dari pengamatan tentu saja. Kita harus jeli ya, peneliti itu harus mempunyai sense of research ya. Sense of problem. Ya, oke. Di dalam kehidupan manusia sehari-hari tentu ada hal-hal yang terjadi, dan itu menjadi permasalahan hidup sehari-hari ya. Atau mungkin permasalahan sebuah institusi, atau permasalahan sebuah perusahaan ya. Atau mungkin bisa jadi permasalahan manusia. Nah, itu ya. Lalu apa sih yang disebut dengan masalah penelitian itu? Ini yang harus kita jawab terlebih dahulu. Riset problem itu apa? Kalau di dalam definisi umum, seperti yang sudah kita bahas dalam kuliah yang sebelumnya, ya, bahwa riset problem itu adalah kesenjangan antara das Sollen dan das Sein. Ingat ya, saya tidak perlu mengulang kembali apa itu das Sollen, apa itu das Sein. Anda bisa membuka-buka kembali materi-materi kuliah yang lalu. Anda akan paham, saya tidak akan mengulang-ulang lagi bahwa riset problem atau permasalahan penelitian itu adalah gap atau terjadinya kesenjangan antara das Sollen dan das Sein. Atau dalam istilah umumnya atau dalam istilah bahasa Indonesianya, ada kesenjangan antara
apa yang diharapkan terjadi ya, dengan kenyataannya. Kesenjangan antara harapan dan kenyataan itu adalah permasalahan. Misal, kita adalah seorang manajer perusahaan misalnya. Tentu manajer perusahaan itu ingin perusahaannya menjadi besar, menjadi berkembang, ya kan? Dengan cara mencapai tingkat penjualan yang tinggi, mencapai tingkat penjualan yang secara gradual naik dari waktu ke waktu. Dan penjualan itu tentu saja akan mendapatkan profit. Ingat, sebuah perusahaan tanpa profit sama semoga bohong. Ya, itu sama saja orang makan tapi nggak kenyang-kenyang. Ya, gimana? Ya. Oke, itu adalah harapan. Ya. Harapan seorang manajer atau pemilik perusahaan adalah perusahaan itu bisa meraih penjualan, meraih pangsa pasar yang tinggi, kemudian akan meraup keuntungan dari pangsa pasar yang dia capai tersebut. Oke, itu adalah harapan. Namun dalam kenyataannya, itu kan sudah dilakukan operasional perusahaan, ya, sudah diadakan promosi, didesain produk, kemudian diadakan kegiatan mendistribusikan produk ke pasar, ya. Tetapi dalam kenyataannya kok penjualan belum meningkat misalnya, atau tidak mencapai target. Nah, tentu ini menjadi sebuah tanda tanya. Why? Mengapa hal ini bisa terjadi? Ini yang disebut dengan permasalahan. Kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Dari adanya gap antara Dassault dan Dasein ini, kemudian kita bisa mengajukan adanya research question, pertanyaan penelitian, ya kan? Jadi sebelum masuk ke judul, mari saya contohkan dulu bagaimana asal usulnya research question itu ya. Sebentar akan saya buka satu slide. Oke, sebentar akan saya. Oke, sebentar kita sambung sebentar lagi ya.